Aksi nyata, layanan dasar bimbingan dan konseling. Refleksi diri dalam menyikapi murid, oleh Albertus Budi Yuwono, Guru SMP Negeri 1 Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru atau konselor. Bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan murid mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Etika kerja bimbingan konseling meliputi 1. Kerahasiaan, 2. Kesukarelaan, 3. Keterbukaan, 4. Responsif, 5. Keaktifan, 6. Kedinamisan, 7. Kemandirian. Refleksi diri, apakah sudah melakukan etika BP, etika yang menjadi kekuatan saya, bagaimana memanfaatkan kekuatan ini, etika yang masih harus saya tingkatkan, yang sudah dilakukan, 1. Peran saya, 2. Yang sudah baik, 3. Yang perlu ditingkatkan. Saya sudah melakukan etika bimbingan penyuluhan diantaranya, 1. Menjaga kerahasiaan, 2. Memotivasi keaktifan murid, 3. Mendorong kemandirian murid. Etika yang menjadi kekuatan saya yaitu 1. Mendorong kemandirian murid dalam hidup dalam masyarakat setelah dewasa, 2. Adanya keterpaduan dan kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah. Memanfaatkan etika sebagai kekuatan di satuan pendidikan yaitu, melalui kemandirian, murid dapat melakukan pemetaan dan menganalisis karakteristik diri. Keterpaduan bisa kerjasama dan kolaborasi bersama dengan sekolah dan pihak lain. Etika yang harus ditingkatkan yaitu, menjaga kerahasiaan informasi. Kedinamisan. Hal ini perlu kita tingkatkan secara konsisten, dinamis. Refleksi peran saat melakukan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Peran saya dalam membantu murid. Saya sebagai guru IPS dan wali kelas memberikan bimbingan kepada murid untuk mengenal dirinya. Hal yang sudah baik dilakukan yaitu saya membimbing murid dalam mengenali karakteristik diri sendiri. Memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat secara optimal. Yang masih perlu ditingkatkan yaitu saya harus meningkatkan kemampuan dalam membantu menyelesaikan suatu permasalahan di dalam sekolah dengan baik. Peran yang dilakukan selanjutnya yaitu sebagai koordinasi, agar mendukung pengembangan akademik, dan karir masa depan murid secara optimal. Guru BK dapat bekerja sama dengan bidang akademik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Layanan peminatan dan perencanaan individual diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan murid dalam mengenali minat, bakat, dan kemampuannya sejak dini. Murid perlu didorong untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuannya. Guru mengamati murid berdasarkan minat dan bakat. Dalam mengamati murid menggunakan wawancara agar dapat menggali minat dan bakat murid. Dari hasil wawancara guru dapat melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan. Layanan responsif merupakan bantuan kepada murid yang sedang mengalami kondisi darurat membutuhkan pertolongan segera. Tujuannya agar murid memiliki strategi mengatasi masalah sehingga dapat memenuhi tahapan perkembangan psikologis dan kognitif. Guru melakukan pemetaan kebutuhan murid, memetakan kebutuhan berdasarkan kemampuan akademik, sosial, dan kepribadian. Menganalisis penanganan yang tepat, melakukan layanan bimbingan, mengadakan evaluasi dan refleksi dari bimbingan yang diberikan. Terima kasih telah menonton aksi nyata layanan dasar bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.